semuanya, perkenalkan nama saya Nia Yudiandra Puspasari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta, jurusan S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai anti korupsi dari kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tahukah kalian bahwa landasan utama dari penyuluhan anti korupsi ini ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin dari penonton sekalian banyak yang belum mengetahui apa itu arti dari korupsi. Korupsi ini sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berasal dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik ataupun menyogok. Sedangkan menurut Jeremy Pope, korupsi ini melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta, serta masyarakat sipil yang menjadi korban dan mengapa mereka melakukan tindak pidana korupsi. Jadi di sini saya mengambil salah satu teori mereka yaitu fraud triangle yang terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Yang pertama ada pressure atau tekanan, terjadi jika kita mendapatkan sebuah tekanan yang membuat kita melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya opportunity, yang dimana ada kesempatan yang timbul karena lemahnya sistem. Contohnya misalkan ada seorang anak yang ingin membeli sebuah pensil. Harga asli dari pensil tersebut ialah 10.000. Sedangkan ia meminta kepada orang tuanya sebesar 100.000. Dan yang terakhir ialah rationalization, yang dimana seseorang akan melakukan tindakan yang salah dan dianggap benar. Misalnya seperti ada seorang anak yang menagih uang kas, misalnya harusnya 2.000, ia menambahkan menjadi 3.000 dan dianggap hanya 1.000, jumlahnya sedikit, namun hal tersebut merupakan tindakan korupsi. Selanjutnya ada bentuk dari tindakan korupsi. Tindak pidana korupsi ini sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Di sini saya akan mengambil contoh, misalnya ada seorang pegawai negeri sebagai penerima dan masyarakat atau pengusaha sebagai penerima atau pemberi. Ketika penerima aktif dan pegawai negeri aktif, transaksional, nah ini dapat dikatakan sebagai penyuapan. Sedangkan pemberian itu dalam bentuk si pemberi merasa dalam keadaan terpaksa, jadi yang aktif adalah menerimanya, hal ini disebut dengan pemerasan. Lalu yang terakhir ada gratifikasi, di mana masyarakat atau pengusaha ini pasif, sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pemberi itu aktif. Jadi itulah perbedaan dari bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Lalu, mengapa sih kita harus membahas korupsi ini? Tentunya tindakan korupsi sangat berdampak besar dan dapat dilihat dari berbagai sektor, misalnya dari sektor ekonomi, budaya, dan lainnya. Contohnya pada bidang ekonomi, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi, sarana dan prasarana berkualitas rendah, dan meningkatkan kemiskinan. Sedangkan pada sektor budaya yaitu berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat dan tidak disiplin serta taat terhadap peraturan, sedangkan dampak yang lainnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang dimana ini akan menimbulkan rakyat tidak akan percaya dengan pemerintah. Dan selanjutnya kita harus berfokus kepada bagaimana cara kita untuk melakukan upaya pencegahan korupsi ini. Yang saya akan bahas ada 3 hal, yaitu pencegahan terlebih dahulu, contohnya seperti pendidikan mengenai anti korupsi dan sebagainya. Selanjutnya ada penindakan, dan terakhir bagaimana peran masyarakat, karena tentunya untuk menghapus tindakan korupsi ini di Indonesia ini tidak hanya pemerintah yang berperan aktif, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif. Tujuan dari penyuluhan anti korupsi yang saya lakukan ini adalah untuk memberikan gambaran dan memulai kegiatan untuk mengurangi segala bentuk tindak pidana korupsi agar tercipta good governance atau pemerintahan yang sehat dan sasarannya untuk menghapus tindak pidana korupsi, dan kita bisa menerapkan nilai anti korupsi yaitu JUP Mandi Tangker Sebedil atau kepanjangannya jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata maupun kalimat yang kurang berkenaan di hati para penonton. Saya Nia Yudiandra Puspasari mengucapkan terima kasih dan salam anti korupsi.